ini memang pasar pasar US dollarnya memang sempit sekali dan sedikit sekali ya. Artinya kalau kita mau mengimpor bahan baku atau mesin itu kan kita butuh dolar ya. Jadi kalau kita minta mencari pembiayaan di dolar pun juga tidak mudah ya, dan syaratnya cukup cukup sangat rumit. Nah ini kalau pasarnya itu bisa memberikan satu hal yang lebih gampang, lebih mudah, atau harus benchmarking lah dengan di luar ya. Artinya sampai hari ini kan tidak ada itu back to back LC ya. Kita kalau saya kebetulan punya perusahaan di Hong Kong, kalau saya nerima order dari satu negara yang lain, saya bisa jaminkan LC itu menjadi jaminan sehingga saya bisa membuka LC untuk membeli bahan baku. Sementara di dalam negeri kita kan sangat belum mungkin hal itu. Tetap jaminannya seperti jaminan fisik, yaitu kayak pegadaian aja. Jadi ini yang sangat pendapat Pak Farul betul juga, karena pasarnya kita yang pasti kurang mendukung lah untuk berkembangnya instrumen-instrumen US dollar itu. Jadi eksportir tetap larinya keluar gitu ya. Walaupun masuknya sih masuk ke sini, ya mungkin 1-2 hari diam, tapi kalau belum dipakai ya pasti keluar lagi gitu. Walaupun dengan adanya imbal hasil yang dijanjikan akan sebesar 3,7 sampai 4%, Pak, dan sudah menyamai negara tetangga lainnya. Ya itu nanti kita bisa pertimbangkan, mungkin dari sisi imbal hasilnya sudah lumayan, tapi dari sisi lain pasti kita akan pertimbangkan kemudahan apalagi yang bisa menyamakan kemudahan kalau kita taruh di luar. Kan tidak hanya sekedar imbal hasilnya, Mbak. Artinya ada beberapa administrasi yang mungkin kalau di sini lebih sulit kan lebih baik lebih mudah di sana gitu. Baik Pak, tapi dari pelaku usaha sendiri, dari pelaku ekspor ya Pak ya, apakah sudah ada komunikasi dan mediasi tersendiri terhadap otoritas moneter seperti Bank Indonesia dan Kemenko, Bea Pajak dan lain-lain, bahwa ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelaku usaha dan eksportir untuk meningkatkan iklim dari penaruhan devisa hasil ekspor di Indonesia selain hanya operasi moneter? Sudah Mbak, kami dari GBI sudah diajak bicara dengan BI mengenai hal ini. Dan kami jelaskan kita sebagai eksportir itu memang hasilnya hasilnya forex. Nah tentu kita juga membutuhkan pendanaan forex. Kita butuhkan instrumen forex juga, artinya dalam ini US dollar kan. Walaupun BI sekarang sudah ada empat instrumen, yaitu local currency settlement tanpa dolar, tapi masalahnya itu kan hanya tidak wajib. Artinya kalau eksportir China itu maunya US dollar ya kita tetap harus nyari US dollar. Nah, walaupun teorinya sih kita eksportir China hanya nerima renminbi, kita bayar pakai rupiah, itu bisa-bisa aja. Tapi nanti kita hitung tuh selisihnya cost-nya akan kita hitung kalau kita membayar pakai dolar. Nah kalau selisihnya lebih atau instrumen itu tidak begitu menarik, lebih menarik pakai dolar, pasti kita kembali lagi baik eksportir maupun importirnya pakai dolar. Nah yang tadi dikatakan sumber daya alam mungkin lah ya, karena dia gross margin-nya cukup besar. Tapi kalau itu industri manufaktur nggak mungkin, karena industri manufaktur juga membutuhkan US-nya dikonversi menjadi rupiah untuk membayar energi, untuk membayar pekerja, dan untuk membayar overhead di dalam negerinya ini. Jadi sisanya nggak banyak. Nah kalau banyak pun nggak bisa tahan lama, ya pasti akan dikembalikan lagi import bahan baku atau bahan penolong. Baik Pak Beni, tadi juga Anda menyebut bahwa sudah ada mediasi dan juga komunikasi antara pelaku usaha, dalam hal ini pelaku ekspor terhadap regulator ya Bank Indonesia dan Kemenko. Apa tanggapan dari mereka? Apa yang menyebabkan insentif yang diberikan saat ini sejauh ini masih hanya mengenai instrumen moneter dan imbal hasil sebesar 3,7%, tapi belum ada ke depannya seperti structural reformation untuk menarik devisa hasil ekspor di Indonesia sendiri? Nah sayangnya dialog kami dengan Bank Indonesia itu hanya divisi yang hanya menggali informasi dari para eksportir
permintaannya apa dan kehendaknya apa, sementara yang ditawarkan belum begitu konkret seperti apa yang dibacakan Pak Peri Mardio. Ya, jadi kita hanya masih diskusi umum yang itu akan dipakai bahan untuk mereka timnya itu memberitahu kepada otoritas lebih atas mungkin. Baik, baik Pak Beni. Mungkin saya akan beralih sebentar ke Pak Fahrul. Dengan adanya insentif ini dan ekspektasinya devisa hasil ekspor akan lebih parkir gitu ya di dalam negeri tersendiri, Pak Fahrul. Apakah ada peluang bagi nilai tukar rupiah dapat lebih kuat dengan adanya instrumen moneter tersebut atau ini tidak akan berpengaruh begitu banyak? Saya lihat pengaruhnya mungkin di tahun depan itu bakal ada sih, Mbak. Bakal ada, cuman sih kita nggak lihat itu jangka panjang, itu mungkin akan menstabilkan rupiah itu di akhir kuartal 1 dan kuartal 2 tahun depan ya. Jadinya uang-uang yang biasanya taruh di Singapura, dolarnya itu bisa dicatatkan sebagai aset yang disimpan di dalam negeri. Tapi kita tidak lihat bahwa tahun ini kita bisa membawa terlalu banyak penguatan rupiah. Karena kalau kita lihat itu tahun depan yang sebenarnya paling material untuk penguatan rupiah kita harus aliran modal asing, Mbak. Jadi itu yang aku lihat itu jadi faktor yang lebih penting untuk kestabilan stabilan atau prospek penguatan rupiah. Adapun untuk DHE, aku lihatnya itu lebih untuk dalam proses bagaimana membuat nilai tukar kita lebih smooth. Kira-kira seperti itu.